Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 28 Oktober 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Keduanya dirayakan pada hari yang sama. Mungkin ada dua alasan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, nama mereka sentak disebut berurutan dalam Injil Sinoptik. Yang kedua, mereka mengalami nasib yang sama sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon selain dikenal sebagai sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Ia dijuluki si Selot karena ia berapi-api mempertahankan hukum Taurat dan ikut dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi. Ia orang Kanaan. Ia dalam tradisi yang ada bahwa ia mewartakan Injil di Mesir dan kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia dan juga pergi ke Persia dan Iran sampai menumpahkan darahnya. Konon ia juga disebutkan dalam tradisi menggantikan Yakobus saudaranya sebagai uskup di Yerusalem. Sedangkan Yudas yang juga disebut dengan Yudas Tadius, berarti berani, adalah saudara Rasul Yakobus Muda. Tradisi ia menulis surat yang berisi dorongan dan semangat kepada umat untuk tetap setia dalam iman. Namun ia juga diyakini pergi ke Persia dan wafat di sana. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini, bacaan pertama dari surat kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19-22, Paulus menegaskan bahwa kalian dibangun atas dasar para rasul. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berdoa semalam-malaman di atas gunung dan kemudian turun memilih 12 orang yang disebut rasul untuk menyertai dia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan bangga karena iman kita didasarkan atas iman para rasul. Itu berarti yang kita imani sungguh autentik dari para rasul
yang dipilih oleh Yesus untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Oleh karena itu, iman kita ini dipelihara sampai sekarang, mulai dari Yesus, para rasul, para pengganti-penggantinya. Kita bersyukur ada bapak-bapak gereja yang menjamin iman itu, para magisterium, sehingga iman yang kita terima ini otentik, berasal dari para rasul. Mengapa saya katakan bersyukur? Karena para rasul dipilih oleh Yesus untuk meneruskan pengajaran Yesus dan perjuangannya. Dan kita tahu dalam memilih rasul, Yesus tidak main-main. Bukan karena emosi atau karena suka dan tidak suka atau nepotisme, tetapi Yesus memilih dengan melibatkan Bapa. Dikatakan semalam-malaman ia berdoa. Dengan demikian, pilihan atas para rasul pasti tidak keliru, karena Yesus melibatkan Bapa sebelum memilih para rasul. Dengan demikian, para rasul ini orang terpilih, dan iman mereka yang kita pakai dasar untuk beriman kepada Yesus. Maka mari kita bersyukur atas iman itu dan kita pelihara. Kemudian kita wartakan agar semakin banyak orang beriman dengan berdasarkan iman para rasul. Semoga dengan demikian akhirnya kita tidak menyimpang dari jalan Allah. Saudari-saudaraku terkasih, belajar dari Yesus yang melibatkan Bapa, berdoa kepada Bapa sebelum mengambil suatu keputusan yang penting, yakni memanggil para murid. Hendaknya kita teladani. Sebelum kita mengambil keputusan, kita mencoba melibatkan Allah dengan doa-doa kita, di sermon kita, renungan kita, sehingga keputusan kita tidak berdasarkan rasa suka atau tidak suka, atau nepotisme, atau untung rugi, tetapi karena kita melibatkan Allah, maka keputusan kita akan baik adanya. Oleh karena itu, pertanyaan permenungan kita, apakah kita melibatkan Allah dalam kita mengambil keputusan, ataukah keputusan kita dasarkan pada rasa suka dan tidak suka, senang atau tidak senang? Harapannya kita semua mengambil keputusan karena kita mengedepankan kehendak Allah, melibatkan Allah dalam kita mengambil keputusan, agar akhirnya keputusan kita tidak keliru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh memiliki iman yang berdasarkan iman para rasul yang Kau pilih sendiri dengan memohon petunjuk Bapa dalam doa, sehingga boleh dipastikan iman itu iman rasuli yang benar. Dan semoga kami pun mampu mewartakan iman itu kepada banyak orang, agar akhirnya semua orang beriman akan Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah iman kami yang lemah, doronglah iman yang mandek, bangkitkan iman yang jatuh, agar mereka mempunyai iman yang tangguh, karena iman didasarkan atas iman para rasul. Bantulah kami untuk selalu meneladani para rasul. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam kebaikan surgawi, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang persoalan ekonomi Engkau bantu dengan cara-Mu sendiri, agar akhirnya mereka sungguh tetap yakin Engkaulah sumber kehidupan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan untuk hidup dengan pola sehat, mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari segala penyakit. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain pun juga sehat. Saya masih mengingatkan panjenengan yang masih mau mendoakan arwah sanak keluarga pada tanggal 2 Mei nanti. Silakan mengambil amplop di sekretariat atau di pos satpam atau di samping pintu masuk gereja. Satu amplop maksimal 5 nama. Bila masih ada yang mau didoakan, silakan ambil amplop yang lain. Amplop dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Ditunggu paling lambat tanggal 31 Oktober hari Selasa. Semoga segera bisa direkap dan ditayangkan dan didoakan pada misa 2 November pukul 5:30 pagi dan pukul 6 sore. Saya informasikan minggu depan tanggal 4 dan 5 November akan ada ekspo panggilan di Mandala Graha, diikuti oleh sekolah-sekolah serayon Bustiana dan beberapa sekolah dari Semarang. Mari kita dukung. Yang dibuka dengan misa, kemudian akan ada tampilan-tampilan dari sekolah-sekolah itu. Semoga dengan ini kita semakin mendukung sekolah-sekolah Katolik. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam kegiatan menggereja.
baik dengan doa, tenaga, karya, serta dana yang sungguh memperlancar karya gereja. Saya ingatkan amplop misi untuk Flores akan ditutup tanggal 31, bertepatan dengan penutupan bulan Rosario. Maka yang masih ingin membantu silakan masukkan ke kotak atau dibawa pada tanggal 31 saat penutupan bulan Rosario. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.